kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur Selalu bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus.
bersama-sama. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. Mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami, ya Allah. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan April. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Tuhan pelihara kita, Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita. Dalam segala perkara kita sanggup melakukan segala sesuatu karena Yesus yang memberikan kekuatan, Yesus yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah secara online, saya mau informasikan terlebih dahulu bahwa mulai minggu depan di awal bulan Mei, gereja kita tidak lagi beribadah secara online jam 6 pagi, ya kan? Biasa kita beribadah jam 6 pagi melalui akun YouTube gereja kita, GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Tapi mulai minggu depan, ibadah awal bulan April, kita akan beribadah jam 11, ya kan? 11 pagi menjelang siang. Karena apa? Karena mulai awal bulan Mei, saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah online akan disertai dengan ibadah onsite. Jadi bersamaan, di mana kita memulai ibadah onsite jam 11 awal bulan Mei, ya kan? Ibadah minggu pertama yang disertai dengan perjamuan kudus. Maka ibadah online pun bersama-sama. Jadi pada saat ibadah onsite berlangsung, maka rekan-rekan umat Tuhan yang biasa beribadah secara online juga bisa menikmati melalui live streaming yang ada, tetap melalui YouTube channel gereja kita, GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Hanya jamnya saja yang berubah. Biasa jam 6 pagi, sekarang jam 11, karena disiarkan secara langsung pada saat yang bersamaan ketika ibadah onsite. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang memungkinkan, yang bisa beribadah secara onsite, bisa melangkahkan kakinya ke gereja, ke rumah Tuhan. Ayo saya ajak, ya kan? Karena jelas berbeda, saudaraku, ketika kita beribadah secara online dengan beribadah secara onsite. Dengan beribadah secara onsite kita bisa bertemu dengan jemaat Tuhan lainnya, bisa saling menguatkan, bisa saling encourage, ada kehangatan gitu kan, sehingga pada akhirnya setiap jemaat Tuhan bisa terlayani dengan baik. Terhitung mulai minggu depan, ya, jadi pastikan jemaat yang biasa mengikuti ibadah secara online minggu depan awal bulan Mei itu jam 11 disiarkan secara langsung bersamaan dengan ibadah onsite di
di gereja kita. Karena itu saat ini kita mau siapkan hati kita, jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih setiamu, karena pertolongan Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang membela kami, Tuhanlah yang menolong kehidupan kami. Sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berlalu, berganti bulan, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena itu kami mau beribadah kepada-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya ada lawatan Allah, ada kuasa Allah dinyatakan. Sehingga pada akhirnya kami umat Tuhan yang beribadah secara online pun turut menerima berkat-berkat Tuhan. Kami rindu beribadah kepada-Mu. Karena itu kami tahbiskan ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita siap memuji Tuhan. Amin. Pastikan setiap kita mengambil posisi yang layak, karena kita menyembah Allah di atas segala Allah yang Alkitab katakan Dia Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita akan melayani setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah ini. Kita menyatakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak samakanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
Kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Siapa memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi? Amin. Kita mau katakan betapa baiknya Engkau. Pulih
biar ini yang boleh menjadi doa kami, bahwa Tuhan terus memperbaharui hidup kami, Tuhan terus memurnikan hati kami. Karena kami sesungguhnya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami bisa menikmati lawatan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami kepadamu, kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami dijamah, kami dipulihkan pada saat itu. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saat yang indah bagi masing-masing untuk kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan. Dan saat ini kita ingat betul firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran. Secara khusus hari ini rekan saya Pendeta Mesak Untung akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, mari di rumah kita masing-masing kita pegang Alkitab kita dan kita mengangkatnya tinggi di depan, dan kita mengaku firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan bersama-sama dengan iman kita perkatakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Shalom. Senang menyapa gereja Tuhan yang sangat bertumbuh dan mengalami pertambahan dengan luar biasa. Hari ini saya menyapa saudara, kita mau sharing firman dengan satu tema yang penting bagi kita tentang pemeliharaan Tuhan. Kenapa menjadi sesuatu yang sangat penting tema ini? Karena konsep yang kita dapatkan dalam gereja, orang yang dipelihara Tuhan itu hidupnya tidak akan mengalami dalam tanda petik beberapa masalah yang menyertai hidupnya. Nah, pertanyaan yang sederhana kita mulai dalam pemeliharaan Tuhan ini, dapatkah orang benar atau orang percaya yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan terpapar, terkena mantra, terkena tenungan, terkena santet? Ya, kalau didoain perutnya gendut, lalu didoain keluar cacing, keluar tikus, keluar jarum, bisa nggak? Pertanyaan saya. Coba, siapa yang bilang bisa? Boleh angkat tangan. Ya, yang nggak bisa angkat kaki. Baik, kita mulai eksplorasi pelajaran firman Tuhan hari ini mengenai pemeliharaan Tuhan dalam Bilangan 23:23. Bilangan 23:23 ada satu ayat yang dengan lugas dan dengan tegas menyatakan sebuah perkara yang penting dalam iman kita. Coba kita baca ya. Bilangan pasal 23 ayat 23 berkata dengan kuat, dengan lugasnya dikatakan demikian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Tuhan. Bilangan ayat 2 pasal 23 memberikan sebuah pernyataan yang lugas. Alkitab memberikan catatan yang harusnya dikasih stabilo merah oleh kita sebagai pegangan orang percaya. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi kalau kita dalam iman kita masih menganggap orang benar, orang percaya masih bisa kena santet, masih ada bisa berhubungan kuasa kegelapan, itu menurut saya tidak benar-benar mengupdate fakta yang Alkitab catat dalam kehidupan kita. Ya,
Alkitab memberikan sangat tegas, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Nah, pertanyaan daripada yang menarik daripada ayat ini adalah gini. Sebenarnya yang mengatakan tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel itu siapa? Siapa? Kira-kira tuyul ya, bukan Tuhan. Yang menyatakan bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel bukannya Tuhan, tetapi seorang dukun yang bernama Bileam. Bileam adalah dukun yang tersohor yang tinggal di Mesopotamia, dipanggil oleh Balak raja Moab karena Balak mengalami kegentaran yang hebat mendengar orang Israel akan melewati negeri mereka. Dan perjalanan orang Israel dari Mesir itu membawa sebuah berita yang menggentarkan bahwa setiap wilayah yang tidak memberi jalan atau yang memberikan tantangan buat orang Israel itu dilibas habis oleh orang Israel. Nah, oleh kegentaran itulah dia panggil Balak untuk mengutuki orang Israel. Dan yang menariknya, 3 kali Balak memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel, dan 3 kali pula yang keluar daripada perkataan mulut Bileam bukan kutuk tetapi berkat. Nah, itulah sebabnya Bileam berkata kepada Balak, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ya, ini ada sebuah kesaksian bukan dari inner cycle orang-orang yang takut akan Allah, tetapi justru pengalaman orang-orang di luar Tuhan. Nah, yang menarik dalam pemeliharaan Tuhan, kita nggak berhenti berbicara di sini ya. Pasal 23 ayat 23 menyatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Tapi bandingkan dengan pasal 25 ayat 9, hal yang ironis, hal yang kontraproduktif terjadi dalam kehidupan orang Israel. Bilangan 23:23 tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Tetapi ayat yang ke-9 berkata begini, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang. Bilangan 23:23 sangat jelas menggambarkan bagaimana tudung rohani pemeliharaan Tuhan menyertai orang Israel sehingga panah api si jahat yang berusaha dilekatkan dan diletakkan oleh Bileam tidak mampu menyentuh orang Israel. Tetapi yang menarik ayat 9-nya pasal 25 hanya jeda 1 pasal. Mungkin dalam real time yang dalam perjalanan orang Israel mungkin gak sampai 1 tahun di prosesnya. Artinya tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi, 24.000 orang Israel mati karena tulah. Di mana pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam bilangan 23:23 tadi? Di mana penjagaan Tuhan yang hebat dalam bilangan pasal 23:23 ini sehingga pasal 9 ini menempa dan menimpa orang Israel? Hari ini kita belajar, hati-hati kita ketika kita dalam pemeliharaan Tuhan, karena iblis berusaha menarik dan menggenggam kita untuk keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Contohnya, maksud saya ilustrasi begini, kalau kita tinggal menunggu sedang menunggu bus di pinggir jalan, kalau di Jakarta ada namanya shelter atau halte ya, biasanya itu ada seperti tudung begitu. Maka kalau hujan besar sebesar apapun, selama kita persis di bawah halte itu, di bawah shelter itu, sebesar apapun curah hujan ditimpakan tidak menyentuh kita. Kenapa? Karena ada tudung rohani yang yang menghambat dan menghalanginya. Tetapi iblis berupaya dengan segala cara menarik orang benar agar keluar dari tudung rohani ini. Sebab kenapa? Ketika orang benar keluar dari tudung rohani ini, seperti orang keluar dari halte ini hanya dalam beberapa senti keluar, maka hujan yang deras akan mendera dengan kuat, menyentuh dan menghancurkan hidupnya. Nah, hari ini kita pelajari ada 3 perkara yang kita dapatkan hari ini. Kenapa banyak orang benar, banyak orang percaya hidupnya tidak mengalami pemeliharaan Tuhan karena mereka keluar dari tudung rohani ini. Nah, hari ini kita belajar kira-kira apa dosa yang membuat kita keluar dari tudung rohani ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan peristiwa orang Israel ini, pasal 23 ayat 23, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pasal 25:9 sebaliknya 24.000 orang mati. Kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga tudung rohani yang Tuhan miliki seolah-olah
tidak beroperasi dengan sempurna. Apa yang menyebabkan tudung pemeliharaan Tuhan tidak bekerja dengan sempurna? Coba kita lihat mundur pasal 25-nya ayat 1 sampai 3. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3, perhatikan, inilah yang menyebabkan hal yang pertama orang Israel keluar dari pemeliharaan Tuhan sehingga iblis bisa mendera dan bisa menempa dan menimpakan kutuknya terhadap hidup kita. Ayat 1 berkata demikian. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika orang Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Hal yang pertama yang membuat tudung pemeliharaan Tuhan seolah tidak beroperasi, tidak bekerja dengan maksimal dalam kehidupan orang percaya, ketika orang percaya, saya katakan, menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dengan perzinahan. Ketika Balak tidak mampu memaksa Bileam untuk mengutuk orang Israel, lalu Bileam memberikan sebuah suggestion, memberikan sebuah saran. Balak, Raja Balak, tarik pasukanmu dari garis terdepan. Sekarang di depan taruhlah wanita-wanita dari Moab yang cantik-cantik. Dan benar, strategi itu dilakukan oleh Balak. Dia menempatkan perempuan-perempuan Moab yang cantik di depan. Maka ketika orang Israel melihat perempuan-perempuan cantik itu, mereka tertarik dan mereka dikatakan berzina dengan perempuan-perempuan Moab ini. Artinya, saya mau katakan begini, ketika orang Israel dalam bilangan 23 mungkin masih bersungut-sungut, mungkin masih punya dosa yang lain, mungkin masih melakukan kesalahan yang lain, tetapi tudung itu masih bekerja. Tetapi kenapa ketika orang Israel melakukan perzinahan, tudung itu tidak mampu mengcovering mereka, tidak bisa menutupi mereka? Karena sekali lagi, pemeliharaan Tuhan, tudung rohani itu tidak bekerja ketika yang pertama kita menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Tempat kudus yang dikasih Tuhan itu apa? Coba kita lihat Maleakhi pasal 2 ayat 11. Maleakhi pasal 2 ayat 11 dijelaskan dengan lugas tentang gambaran tempat kudus yang dikasih Tuhan ini. Kita lihat Maleakhi 2 ayat 11 berkata demikian. Ini teguran Israel, teguran Allah pada orang Israel. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Saya pikir yang namanya pengkhianatan itu mungkin kesalahan yang nyaris sulit dilupakan dan diampuni. Alkitab bilang Yehuda berkhianat, berarti ada sebuah perbuatan yang membuat Tuhan mengingat, yang membuat Tuhan sulit melupakan perbuatan orang Israel ini. Nah pertanyaannya, pengkhianatan apa yang dilakukan Yehuda? Dosa apa yang dilakukan Yehuda sampai dikategorikan sebagai pengkhianatan? Alkitab, saya bilang ayat 11-nya dikatakan Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Yehuda berkhianat kenapa? Karena melakukan kekejian di Israel dan di Yerusalem. Yehuda berkhianat karena melakukan kekejian di Israel dan Yerusalem. Nah, kekejian apa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga dikategorikan sebagai pengkhianatan? Alkitab saya bilang begini. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Ketika Yehuda mengambil perempuan-perempuan yang tidak takut akan Tuhan, perempuan-perempuan daripada milik anak Allah asing ini, maka dikategorikan sebagai perbuatan keji. Bayangkan ya, kawin campur di konteksnya itu sebuah kejian bagi Tuhan, apalagi dosa seksual secara fisik. Artinya yang pertama, tudung rohani pemeliharaan Tuhan tidak akan bekerja dengan sempurna menaungi kita, menjaga dan memelihara kita ketika kita membiarkan kehidupan kita menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Saya kasih contoh yang kedua, bagaimana pemeliharaan Tuhan gak bekerja ketika orang menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Nah, contoh yang kedua begini, Daud menurut saudara orang yang dikasih Tuhan atau orang yang dibenci Tuhan? Saya percaya Daud, kita artinya sepakat mengatakan Daud orang dikasih Tuhan. Dari mana?
Karena kita sadar pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Ketika Daud masih remaja, sebelum dia dipilih jadi raja, dia mengembalakan kambing ternaknya, mengembalakan ternak kambing dombanya. Dan dia bilang, dia testimoni kesaksian, kalau ada binatang buas, yaitu serigala, singa, atau apapun juga yang mau menerkam binatang ternaknya ini, maka Daud akan maju dan merobek mulut mereka, sehingga mulut mereka akan habis. Artinya, dari masih kanak-kanak, dari masih remaja, pemeliharaan Tuhan, otoritas ilahi, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan Daud. Lalu ketika menjelang dewasa, dia bertempur dengan Goliat. Goliat itu tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu tingginya sekitar 45 cm. Jadi kalau 6 hasta 2,7 meter. Tambah jari kita pendek 20 cm. Artinya 2,9 atau 3 meter. Daud menghadapi raksasa yang tingginya 3 meter. Tinggi yang menurut saya sangat jauh berbeda. Saya tinggi sekitar 167 ya. Artinya Daud menghadapi raksasa yang hebat. Tetapi pemeliharaan Tuhan berlaku dalam hidup Daud. Kenapa? Ketika Daud melempar umpannya 1 kali, maka batu itu menimpa dan menempa jidatnya Goliat sehingga dia mati. Bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan jaga, bagaimana Tuhan naungi ketika dia bertempur dengan Goliat. Yang ketiga, ketika Daud dikejar-kejar oleh mertuanya Raja Israel bersama dengan pasukannya, mungkin pasukan terbaik mengejar, pasukan pencari jejaknya mengejar, tetapi Alkitab catat tidak pernah 1 kali pun Saul mampu menyentuh Daud. Artinya, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, pemeliharaan Tuhan hebat dan sempurna. Tetapi yang menjadi pertanyaan menarik hari ini adalah di mana pemeliharaan Tuhan ketika Absalom anaknya memberontak pada Daud. Bukan hanya memberontak kepada Daud, bahkan tahta Daud diambil, diperoleh, didapatkan dengan paksa, sehingga Daud keluar istananya. Bukan hanya tahtanya yang diambil oleh Absalom, tetapi 10 gudik Daud pun ditiduri oleh Absalom di atas soto istana depan orang Israel. Di mana pemeliharaan Tuhan ketika Daud, seperti Daud ketika masih anak-anak dia mengembalakan kambing domba? Di mana pemeliharaan Tuhan seperti dia berkelahi ketika melawan Goliat? Di mana pemeliharaan Tuhan seperti ketika dia disertai, ketika dia dikejar-kejar Saul? Kenapa ketika dia mengalami pemberontakan oleh Absalom, Daud tidak mengalami pemeliharaan Tuhan? Seolah-olah Tuhan biarkan. Dan saya percaya hal yang pertama yang mampu menarik kita keluar dari tuduh rohani pemeliharaan Tuhan adalah perzinahan. Artinya menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara baca kisah Daud, pemberontakan Absalom dimulai dari kejatuhan Daud dalam perzinahan dengan Batseba. Kemudian anak Daud yang bernama Amnon memperkosa anak Daud yang lain, artinya beda mama ya, saudara tiri yang namanya Tamar. Dan Tamar punya abang namanya Absalom. Ketika atau adiknya diperkosa oleh saudara tirinya, maka Absalom maka Daud mendengar ini, Daud marah. Tetapi perhatikan, Daud tidak memberikan sanksi kepada Amnon ini. Dan apa yang terjadi akibat ketidaksanksian kepada Amnon ini? Maka Absalom menjadi marah. Dia menganggap raja tidak lagi menjadi hakim yang adil bagi permasalahan mereka. Maka Absalom bertindak seolah-olah menjadi hakim. Dia merancangkan sebuah pesta 2 tahun kemudian, lalu mengundang Amnon di situ, dan di tempat itu Absalom membunuh Amnon. Ketika dia membunuh Amnon, dia lari daripada Daud karena ketakutan. Ya, artinya kan pertanyaannya apa? Artinya kita dapat temukan cikal bakal daripada pemberontakan Absalom adalah perzinahan Daud. Kenapa? Karena Daud tidak memberi sanksi kepada Amnon. Pertanyaannya, kenapa Daud tidak berani sebagai raja, sebagai bapa menghukum Amnon yang berzina? Sederhana. Daud punya handicap, punya kesulitan. Kalau dia tegur, kalau dia berikan sanksi hukuman buat Amnon yang berzina, maka Amnon pun bilang, "Papa hukum aku karena berzina, tapi papa juga seorang penzina." Lihat, akibat dosa perzinahan menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan inilah, maka turun pemeliharaan Tuhan tidak lagi beroperasi seperti Daud ketika masih remaja mengembalakan kambing domba.
Tidak lagi bekerja seperti ketika Daud bertempur dengan Goliat. Tidak lagi beroperasi dengan baik seperti dalam pemeliharaan Tuhan ketika dikejar-kejar oleh Saul. Jadi hari ini kasih Tuhan, hal yang pertama yang kita temukan, apabila kita ingin tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka jangan pernah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal apa yang mampu menarik kita keluar dari tudung rohani ini sehingga iblis bisa menderakan, menempatkan dan melekatkan hajaran panapis jahat dalam hidup kita. Kita lihat pertanyaannya yang kedua begini. Dalam poin yang kedua saya mulai juga dengan pertanyaan. Pertanyaan begini. Kerja itu sebenarnya, kerja keras yang kita lakukan hari ini sebenarnya itu berkat atau kutuk? Ya, pertanyaannya. So, kenapa saya katakan demikian? Nah, saya jelaskan. Ada jemaat kami yang pernah ditugaskan kerja di Jepang. Dari perusahaannya di Indonesia dikirim ke Jepang. Ketika dia cerita, dia bilang begini, saya beberapa kali menemukan ada beberapa mobil mewah yang mogok di pinggir jalan, tapi ditinggalkan oleh pemiliknya. Artinya setelah mogok, dia tinggalkan. Yang menarik adalah hampir tidak ada onderdil yang hilang. Ya, kalau kita bicara otokritik, kalau di Indonesia mobil mewah begitu hilang, mogok, itu bisa spionnya hilang, lalu tipnya hilang atau bannya mungkin hilang ya. Kenapa? Karena ternyata jemaat kami ini cerita, mereka kerja 1 bulan bisa hidup untuk memelihara hidup mereka untuk 2 bulan. Artinya supply lebih besar daripada demand. Ya, orang Amerika hari ini berpikir bagaimana mereka hidup di bulan. Orang Cina mulai berpikir bagaimana mereka berwisata bolak-balik ke bulan. Kalau orang Indonesia mulai berpikir bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Kenapa? Karena orang Indonesia punya sebuah hampir sama ya, punya sistem kerja, pekerjaan mereka tidak bisa cover kebutuhan mereka. Makanya kerja keras. Nah, kerja keras ini sebenarnya kutuk atau berkat? Kita lihat coba. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17 kita perhatikan. Ayat 17 demikian firman Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Adam itu, karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dari ayat ini memberikan sebuah siratan kebenaran buat kita, bahwa ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Allah tidak melekatkan dan meletakkan kerja keras jadi bagian hidup dalam kehidupan manusia. Kerja keras baru terjadi ketika Adam diusir dari Taman Eden. Artinya apa? Saya percaya Adam bekerja ketika di Taman Eden karena mengelola taman itu. Tetapi Alkitab memberikan catatan, apa yang dia kerjakan, kebutuhan hidup dia selalu supply-nya, penyediaan Tuhannya lebih banyak. Artinya berkat Tuhan lebih lipat dibanding pekerjaan yang dilakukan. Tetapi sekarang terbalik, kita kerja keras karena penyediaan kecukupan kita sangat minim dibanding kebutuhan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Adam bisa keluar dari pemeliharaan Tuhan? Di Taman Eden dia mendapatkan kelimpahan yang hebat. Di Taman Eden dia mendapatkan supply yang luar biasa. Keluar dari Taman Eden, maka dia kerja keras. Hari ini sebagai gereja Tuhan, orang percaya, kita harus berjuang bagaimana kita mengembalikan hatinya Tuhan supaya kita orang benar bisa hidup seperti Taman Eden. Artinya pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan lebih besar daripada kebutuhan kita. Yang kedua, saya mau katakan begini, jangan pernah menyentuh, mengambil atau memakan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya, jangan pernah menyentuh. Adam menyentuh apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan pernah kau menyentuhnya. Jangan karena kau makannya, pada saat kau makan karena kau akan mati. Ketika Adam mengambil apa yang menjadi milik Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan tidak lagi bekerja dalam hidupnya.
Nah, banyak hari ini anak-anak Tuhan yang hidup berkekurangan. Salah satunya adalah mereka mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 31 ya, ayat 3 sampai 9, kita menemukan satu tokoh yang bernama Yakob. Yakob, orang yang mengasihi Tuhan, mengalami tragedi yang hebat. 10 kali ditipu dengan cara diubah upahnya oleh mertuanya. Tetapi apa yang terjadi? 10 kali mertuanya mengubah upahnya, menipu Yakob, menjolimi Yakob. 10 kali Tuhan berkati dia. Kenapa? Karena ternyata dalam ayat yang ke-13 Tuhan menyatakan, akulah Allah yang di Betel, di mana kau mengurapi batu untuk menjadi tugu. Dan Yakob dan Tuhan berkata bahwa aku memegang nasarmu yang diucapkan di Betel. Apa nasar Yakob di Betel? Kalau kita baca pasal 28 kitab Kejadian, kita menemukan nasar Yakob adalah, dia berkata, dari seluruh apa yang kau berikan kepadaku, maka 1/10-nya aku kembalikan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saya ingatkan lagi, apa yang membuat kita keluar dari tuduh pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Yang pertama, menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita menyentuh, mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Yang tidak boleh kita sentuh, yaitu pembalasan. Makanya Tuhan marah kepada orang membalas, karena pembalasan selalu berawal daripada hati yang terluka. Luka adalah mangsa daripada Beelzebul atau roh jahat ini. Dan yang ketiga, bahwa kita nggak boleh mengambil miliknya Tuhan. Yang kedua ya, adalah pujian, karena pujian hanya bagi Tuhan. Kenapa pujiannya bagi Tuhan? Kelemahan, dalam tanda petik saya katakan, kelemahan Tuhan salah satunya adalah nggak bisa puji dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan nggak punya kompetitor, nggak punya pembanding. Maka Tuhan ciptakan manusia untuk memberikan pujian kepadanya. Dan yang ketiga, yang nggak boleh diambil milik Tuhan adalah persepuluhan. Nah, saya kasih contoh yang lain daripada persepuluhan nih. Saya penggemar durian ya. Yang menarik pengalaman saya makan durian mungkin ya. Yang salah satu yang enak itu durian Musang King. Waktu saya makan di Jalan Alor di Kuala Lumpur. Yang menarik adalah seenak-enaknya durian ya, semanis-manisnya buah durian itu, yang tidak bisa kita bantah adalah bijinya pahit. Kenapa bijinya pahit? Saudara bisa bayangkan kalau bijinya semanis sama dengan buahnya, maka saya yakin dalam waktu yang tidak akan lama durian itu akan habis. Kenapa? Karena bijinya dimakan. Biji ini disediakan Tuhan bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditabur. Nah, ada berkat yang berupa roti yang untuk kita makan, Alkitab ajarkan kepada kita. Tapi ada berkat yang berupa benih yang harus ditabur. Dan persepuluh benih yang akan bukan hanya memberkati diri kita, tetapi juga memberkati keturunan kita. Ya, oleh karena itu yang kedua, jangan pernah menyentuh dan mengambil apa yang jadi miliknya Tuhan. Yang ketiga, bagaimana iblis berusaha menarik kita keluar daripada pemeliharaan Tuhan ini. Ada 10 hukum Taurat. Ya, pertanyaannya adalah, hukum apa dari 10 ini apabila kita langgar, maka potensi pelanggaran hukum yang satu ini akan melanggar 9 hukum yang lain. Jadi artinya satu pelanggaran ini punya potensi terbuka untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Analoginya begini, maaf ya, ada penyakit di dunia medis yang namanya DM, diabetes mellitus, atau yang kita populer kita sebut kencing manis. Nah, kalau orang yang bisa mengidap kencing manis, maka punya potensi kerusakan ginjal, punya potensi kerusakan mata, artinya bisa buta, bisa liver juga, bisa stroke juga. Untuk laki-laki mungkin bisa impoten juga. Artinya satu penyakit membuka potensi penyakit-penyakit yang lain. Nah, dari 10 hukum Taurat ini kira-kira apa satu hukum yang bisa mempunyai potensi menghancurkan hukum yang lain? Nah, kalau saya berpikir bahwa satu hukum yang perlu mendapatkan kewaspadaan yang hebat dari hidup manusia yang bisa melanggar 9 hukum yang lain adalah hukum yang ke-10. Jangan mengingini milik samamu. Yang saya sebut adalah spirit of greediness, roh ketamakan. Kenapa saya katakan demikian? Pelanggaran atas hukum 10 yang namanya ketamakan, maka orang yang tamak bisa menyembah berhala. Orang yang tamak bisa membuat dia tidak menghargai hari Sabat.
Orang yang tamak dia bisa tidak menghormati orang tua. Orang yang tamak dia bisa membunuh. Orang yang tamak bisa mencuri. Orang yang tamak bisa bersaksi dusta. Nah, oleh karena itu Tuhan tahu bahwa ketamakan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, salah satunya agak sedikit lompat-lompat, tapi saya dapat memberikan penjelasan. Salah satu cara Tuhan menghancurkan roh ketamakan orang percaya dengan cara apa? Di Keluaran 20 kita lihat ayat yang ke-8. Nah, Keluaran 20 ayat 8 berkata demikian, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pertanyaannya gitu loh, apa hubungannya Sabat dengan mengalahkan roh ketamakan? Nah, Sabat itu sebenarnya dimulai bukan ketika di Keluaran 20 ini, ketika Musa menerima 10 hukum Taurat, tetapi jauh sebelumnya. Kita lihat coba ya, Keluaran 16 ayat 16. Ya, Keluaran 16 ayat 16 berkata demikian, beginilah perintah Tuhan. Maksud saya gini, hari Sabat ada kaitannya dengan mana yang turun dari sorga. Nah, ini peristiwanya. Ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing, kamu beroleh mengambilnya untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel untuk mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun, perhatikan, tidak boleh meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Kenapa? Term yang disebutkan oleh Musa ayat 19, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Artinya supaya orang Israel tidak memungut mana itu dengan tamak, kumpulin banyak, gitu ya. Kalau nggak dimakan, maka itu apa? Kalau nggak dimakan, maka dalam ayat yang ke-20 terjadi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, maka berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ya, lihat, Tuhan membangun sebuah sistem. Berkat Tuhan tidak boleh kita pungut dalam ketamakan. Kalau mereka kumpulkan banyak karena tamak, maka berulat dan berbau. Nanti kita baca selanjutnya. Saya punya pengalaman beberapa kali ke Israel. Ada joke-joke yang agak sedikit mendiskreditkan kita orang Indonesia. Beberapa pegawai restoran di Mesir, Israel atau Jordan seringkali bilang, kami sangat cakap, punya ketelitian mengidentifikasi tamu kami dari Indonesia. Artinya gini, kami sangat bisa membedakan tamu yang dari Indonesia. Saya bilang, dari mana? Kok bisa membedakan orang Indonesia? Sebab kadang-kadang warna kulit kita bersama dengan orang Filipina, Malaysia, atau orang Singapura. Maka mereka bilang begini, satu hal yang tidak akan kami salah mengidentifikasi orang Indonesia adalah orang Indonesia katanya suka makan telur rebus dengan kulit-kulitnya. Wah, saya bilang, kok bisa begitu? Ya, dia bilang, kami siapkan telur banyak ketika untuk breakfast, tetapi apa yang terjadi? Telur habis, tapi tidak ada sisa kulitnya. Maksudnya gimana? Ternyata orang Indonesia punya mental tamak, yaitu telur itu dimasukkan ke tas sebagai bekal. Padahal seringkali telur yang dimasukkan ke tas yang dibawa itu tidak dimakan dalam perjalanan. Nah, ini mentalnya yang harus kita kalahkan ya. Ayat 21-nya lihat. Setiap pagi mereka memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut, perhatikan 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Datanglah semua pemimpin jemaat memberitahu kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus. Lihat, hari Sabat. Ya, jadi Sabat sebelum 10 hukum Taurat itu diberikan ya. Maka kita bisa bilang, maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang kamu perlu masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidak berulat, tidak berbau busuk, dan tidak ada ulat di dalamnya. Lihat, berkat yang kita bangun, yang kita petik dari roh ketamakan, berkat itu berulat dan berbau. Hari ini tidak sedikit konsep berkat dalam gereja itu mengenai materi, harta, dan kekayaan.
Tapi saya bilang, berkah, mana itu berkat? Tetapi kalau dibangun oleh ketamakan, akhirnya berulat dan berbau. Kalau kita menjadi tamak, maka berkat Tuhan dalam kelimpahan bisa menjadi berulat dan berbau. Maksudnya bagaimana? Jangan kaget ketika kita mati, anak-anak kita bertengkar memperebutkan warisan kita. Artinya berkat ini menjadi berulat dan berbau. Nah, bagaimana cara Tuhan supaya mengalahkan ketamakan? Dengan hari Sabat. Mereka hari Sabat berhenti dari memungut karena Tuhan pelihara hari yang ke-6 2 kali, 2 gomer. Artinya begini, saudara harus punya iman. Kalau hari Minggu untuk ibadah, berikan waktu yang terbaik untuk ibadah. Sebab ketika kau beribadah, Tuhan sediakan sehari sebelumnya berkat kelipatan yang luar biasa. Ya, tokoh yang hebat dalam Alkitab yang bagaimana mampu menaklukkan ketamakan adalah Ayub. Kalau kita baca pasal 42 ayat 15, Ayub memberikan warisan milik pusaka kepada anak-anak perempuannya. Dan hebatnya yang laki-laki tidak bertengkar. Tradisi orang Israel zaman dulu yang sekarang masih diadopsi mungkin oleh tradisi orang Batak, anak perempuan gak dapat warisan. Tetapi 7 anak laki-laki Ayub tidak bertengkar karena Ayub memberikan milik pusaka kepada anak-anak perempuannya. Padahal dia bisa bilang secara adat kita anak perempuan gak mendapatkan berkah, gak mendapatkan warisan. Tetapi karena bapak memberikannya. Tetapi ketika Ayub berikan kepada anak-anak perempuannya, tidak ada pertengkaran, tidak berulat dan tidak berbau. Kenapa? Karena Ayub menghargai Tuhan, selalu membakar korban dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kalau engkau mau tidak menjadi tamak, anak-anakmu bangun setiap waktu ibadah bersama dengan keluarga. Sebagai contoh, saya mengenal beberapa orang tua yang berkumpul dengan anaknya. Yang pertama, anaknya sudah disunat, cuma tinggal mengucapkan 1 kalimat dan dia akan convert pindah agama. Yang kedua, ada anak yang ada sedikit permasalahan terlibat dalam judi online. Yang ketiga, ada anak yang pinjam uang dengan pinjol tetapi menggunakan handphone orang lain. Dan yang keempat, ada anak yang ditampar bapaknya karena berantem dengan bapaknya. Yang menarik, 3 dari 4 orang tua ini 30 tahun tidak bergereja. Artinya saya bilang gini, ke gereja tiap minggu belum tentu jaminan jadi anak baik. Tetapi kalau anak-anakmu tidak melibatkan bergereja, lihat kau akan memiliki anak yang terhilang. Ya, saya bilang anak-anak yang dibawa gereja biarpun nakal, dia masih punya rasa takut akan Tuhan. Dalam pergumulan saya pernah ada seorang bapak jemaat saya menikahkan anak perempuannya dengan orang yang beda agama. Saya bilang, kenapa bisa menikah dengan beda agama? Dia bilang, saya sudah larang. Kapan larangnya? Ketika pacaran. Ternyata baru diarahkan gak boleh pilih pasangan yang tidak kenal Tuhan baru setelah dewasa, setelah pacaran. Tidak dimulai dari kecil mengenal firman Tuhan dengan baik. Kalau dia ditanam dengan firman Tuhan dengan baik waktu kecil, saya percaya dewasanya dia tidak akan terhilang seperti itu. Jadi hari ini saya mau katakan, bagaimana berkat Tuhan tidak berulat dan tidak berbau. Dengan cara apa? Dengan mengalahkan ketamakan. Dengan cara apa? Hargai hari Sabat. Jadi yang ketiga yang bisa membuat kita keluar dari tuduhan peliharaan Tuhan adalah jangan pernah meremehkan apa yang dikhususkan Tuhan. Hari ini perjuangan kita beribadah bersama dengan keluarga. Jadi 3 perkara sederhana: jangan menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan, jangan mengambil pujian milik Tuhan, jangan meremehkan apa yang dikuduskan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya, Alkitab katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Alkitab jelas katakan, selama kau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, kau berjalan sesuai dengan kebenaran, maka hidupmu berhasil. Dan apapun juga yang kau kerjakan akan dibuat tangan Tuhan berhasil. Haleluya. Terima kasih apanya Pendeta Mesak yang sudah menyampaikan isi Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Glow Cabang Bandung. Tuhan memberkati pelayanan hambanya dalam pengembangan dan keluarga yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tiba saat yang indah juga buat setiap kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan tidak diedarkan dengan pundi-pundi, ya kan? Tetapi kita memberi dengan sukacita dan sukarela. Karena itu di depan layar saudara dikasih dalam Tuhan dan nomor rekening gereja kita juga tersedia QR code atau barcode yang bisa saudara scan.
sehingga akhirnya kita bisa memberi dengan sukacita. Sebelum memberi, kita berdoa. Kita kembali kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kebenaran firman-Mu menguatkan kami, kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Pada saat yang indah ini juga kami ucapkan berkat buat hamba-Mu, berkati pelayan hamba-Mu Pendeta Pesak untuk yang oleh anugerah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Pelayan yang keluar diberkati Tuhan. Dan tiba saat yang indah bagi setiap kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi karena kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Itu sebab kami mau memberi dengan sukacita dan sukarela, karena kami tahu Tuhanlah yang menilai dan Tuhanlah yang memberkati apa yang kami berikan. Terima kasih Bapa. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu memberikan persembahan setiap Bapak Ibu dengan cara transfer bank, kita akan menyaksikan church update gereja kita setiap hal-hal yang akan terjadi sepanjang minggu ke depan. Puji Tuhan. Shalom Jemaat GB Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Bertemu kembali dengan saya Erik Christian yang akan menyampaikan informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Berikut informasi gereja kita, selamat menyaksikannya. Banyak perkara yang tak dapat. Ibadah doa online pagi dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Saudara bisa menyaksikannya melalui Facebook, Instagram, dan juga Zoom. Renungan pagi atau Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Glenn Latu Heru. Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk membagikannya kepada setiap banyak orang sehingga banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Selain itu, gereja kita juga melakukan ibadah doa puasa atau fasting prayer setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Oleh anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk boleh melayani di Radio Maestro 92,5 FM secara rutin. Bapak Ibu dapat menyaksikannya pada hari Senin Rabu pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan juga hari Sabtu 22.20 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Glenn Latu Heru. Erik, di mana Ki Erik? Kesini ku dulu, kesini ku Erik. Waktunya ku bawa ke jalan subuh. Nah mau kan? Tidak begini Erik. Ketahuan kata mama aku Erik. Iya sayang, iya sayang. Ini aku udah mau ke sana, kamu sabar ya. Ntar gue ambil motor dulu ke sana. Lu ngapain di situ? Oke, gini sayang, oke. Ntar lagi aku akan jalan ke tempat kamu, ya kan? Tapi nih, biar masalah kita selesai nih, di hari Minggu nanti nih, di bulan depan tanggal 1, ya, itu ada gereja, ya. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa konseling sama pendetanya. Nah itu kalau nggak salah namanya Pendeta Glenn Latu Heru. Itu sekaligus ada perjamuan kudus loh. Nah kita bisa datang tuh jam 11 ya. Jam 11 pagi kita bisa datang ke gereja ya. Biar kita konseling sama pendetanya. Biar masalah kita cepat selesai ya sayang ya. Jadi sabar ya, ini aku OTW mau ke rumah kamu sayang. Oke? See you sayang, I love you so much. Mwah. Diberitahukan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada bahwasanya pertanggal 1 Mei gereja kita sudah mengadakan ibadah pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah online pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sudah ditiadakan karena akan digabungkan di jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu depan. Saya Erik Christian Pasaribu pamit undur diri. Sampai ketemu di weekly news berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Allah mengerti, Allah peduli.
Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, demikian church update gereja kita. Saya berharap setiap rangkaian ibadah yang ada saudara bisa ikuti. Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana. Ketika Bapak Ibu beribadah secara online, ada doa pagi secara online, doa puasa secara online, ya kan? Tapi Bapak Ibu yang bisa beribadah secara onsite, saya ajak untuk beribadah secara onsite di Gedung Geraha Cahaya Mulia nomor 365 di Kota Bandung jam 11 mulai minggu depan, ya kan, mulai awal bulan Mei kita beribadah jam 11 pagi menjelang siang. Dan jangan lupa persiapkan hati karena minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali datang kepada Tuhan jika saya berdoa buat setiap umat Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Bapak yang baik, buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh tak henti-hentinya kami melihat perbuatan baik Tuhan nyata dalam hidup kami. Tak pernah kami ditinggalkan. Tuhanlah yang memelihara langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah secara online, sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Kami menikmati berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan untuk mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Benih firman yang kami boleh dengar, biarlah kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Amba berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus. Biar tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Demi nama Yesus, engkau yang sakit, engkau yang mengalami kelemahan tubuh hari ini di rumahmu masing-masing, engkau terima kuasa dan lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap mereka yang berbeban berat. Tuhan, setiap mereka yang memerlukan jalan keluar, hamba berdoa dari tempat ini. Biar kuasa Tuhan mengarahkan, menuntun setiap mereka untuk melihat jalan keluar yang Allah sediakan. Hamba juga berdoa, mengucapkan berkat buat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Tangan Tuhanlah yang memberkati, tangan Tuhan yang menopang, baik mereka yang berulang tahun secara pribadi berkat panjang umur, lanjut usia sejahtera. Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Mereka yang berulang tahun dalam tahun pernikahan pun Tuhan memberkati, sehingga rumah tangga mereka ada dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Kami teringat akan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Bomoino, bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, dan menantu bahkan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati keluarga, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan digembalakan. Terima kasih Bapak. Kami teringat pada akhirnya akan bangsa dan kota kami. Kami berdiri atas bangsa dan kota kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam memimpin bangsa dan kota ini diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, kami doakan para menteri, Pak Gubernur, para bupati, para wali kota di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, Kapolri, Panglima TNI diurapi, dijaga dalam nama Yesus. Dalam perlindungan hikmat Tuhan, setiap roh pemecah belah, roh adu domba yang ditabur di atas bangsa ini, kami sepakat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan setiap rancangan-rancangan orang jahat di dalam nama Yesus. Semua terbuka di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tetap menjadi milik bagian kami, karena kami tahu Tuhan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, membimbing, mengarahkan hidupmu untuk masuk dalam rancangannya yang ajaib. Di rumahmu masing-masing, saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, penyertaan perlindungan pasukan malaikat saudara menjagamu dimanapun kau berada dan kemanapun kau melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.